Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok PPH Pasal 4 Ayat 2 dan Bea Materai yang beranggotakan saya Lutfi Alfian, Saya Wilby Alfiansyah. Saya Septiania Putri. saya Devi Rizky Apriliani. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan secara singkat tentang kasus PPH Pasal 4 Ayat 2 dan Bea Materai. Selamat menyaksikan. Kasus 1. PT ABC akan mendirikan gudang penyimpanan untuk disewakan kembali. PT ABC menggunakan jasa konstruksi dari CVXYZ yang mempunyai kualifikasi kontraktor skala menengah. CVXYZ akan memberikan dokumen yang berisi rincian biaya yang dibutuhkan kepada PT ABC. Dokumen ini disebut kontrak perjanjian pengerjaan yang berisi 1. Nilai atas pengerjaan jasa konstruksi sebesar 1.110.000.000 sudah termasuk TPN. Yang kedua, PT ABC membayar biaya tersebut secara termin sebanyak 3 kali pada ketentuan termin 1 sebesar 40% pada saat awal kontrak, termin 2 sebesar 30% pada saat progres penyelesaian 50%, termin 3 sebesar 30% pada penyelesaian. Yang ketiga, jatuh tempo pembayaran invoice adalah 10 hari setelah invoice diterbitkan oleh CVXYZ. Maka, dari contoh kasus tadi, terdapat 4 pertanyaan di dalamnya, yaitu 1. Tentukan berapa tarif PPN dan nilai dasar pengenaan pajak atau DPP sesungguhnya dari nilai kontrak yang terjadi. Yang kedua, berapakah jumlah invoice yang ditagihkan CVXYZ di setiap termin pembayaran kepada PT ABC. Yang ketiga, berapa PPh jasa konstruksi yang dipotong PT ABC dari setiap termin pembayaran tersebut. Yang keempat, berapakah jumlah uang yang diterima di setiap termin pembayaran yang didapat oleh CVXYZ? Baik, kita jawab pertanyaan yang pertama. Nilai kontrak di sini sudah termasuk PPN, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Diketahui, nilai kontrak yaitu sebesar 1.110.000.000 rupiah. Dari nilai tersebut, kita kali 100, kita bagi dengan 111. Maka dapat dihasilkan nilai DPP adalah 1 miliar. Maka untuk mencari PPN-nya, kita bisa menggunakan rumus nilai kontrak dikurang dengan DPP. Nilai kontrak yaitu sebesar 1.110.000.000 rupiah dikurang 1 miliar rupiah, maka PPN yang terbentuk adalah 110 juta. Pertanyaan kedua, berapa jumlah invoice yang ditagihkan CVXYZ di setiap termin pembayaran? Di sini termin pembayaran ada 3. Yang pertama 40% pada saat awal kontrak, yang kedua 30% pada saat progres pengerjaan 50%, yang ketiga 30% pada penyelesaian proyek. Dasar pengenaan pajak dari pengerjaan proyek adalah 1 miliar dengan PPN sebesar 110 juta. Maka, pada termin pertama, nilai DPP kita kali dengan 40%, yaitu sebesar 400 juta. Dengan PPN dikali 11%, yaitu 44 juta. Maka, invoice yang diterbitkan adalah nilainya sebesar 444 juta rupiah. Termin kedua yaitu sebesar 30% dari nilai DPP. Artinya, DPP tersebut adalah sebesar 300 juta rupiah. Dan PPN-nya sebesar 11%, yaitu sebesar 33 juta. Maka termin kedua yang ditagihkan oleh PT XYZ adalah sebesar 33 juta. Dan yang terakhir, termin ketiga. Termin ketiga ini juga nilainya adalah 30% dari nilai DPP. Maka DPP-nya adalah sama seperti nilai termin kedua, yaitu sebesar 300 juta dengan PPN 33 juta. Maka invoice yang diterbitkan dan ditagihkan ke PT ABC adalah sebesar 33 juta. Pertanyaan nomor 3, yaitu PPh jasa konstruksi yang dipotong PT ABC dari setiap termin pembayarannya adalah jawabannya sebagai berikut. Di mana diketahui CVXYZ adalah perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi pengusahaan konstruksi skala menengah untuk pelaksana pengerjaan pembangunan
maka tarif PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu berlaku sesuai PP nomor 9 tahun 2022 adalah sebesar 2,65%. Dan di kasus ini, pembayaran secara termin 3 kali, maka pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atau final yang dipotong di setiap pembayaran terminnya adalah sebagai berikut. 1. Termin pertama. Termin pertama yaitu rumusnya DPP dikali dengan 2,65%. Diketahui termin pertama DPP-nya adalah 400 juta dan tarifnya adalah 2,65%. Maka PPh yang dihasilkan pada termin pertama atau dipotong oleh PT ABC adalah sebanyak Rp10.600.000. Berlaku juga pada termin 2, rumusnya adalah DPP dikali 2,65%. DPP pada termin kedua sebanyak 300 juta dan dikali tarifnya dihasilkan PPh sebesar Rp7.950.000. Termin ketiga yaitu rumusnya sama seperti termin kedua, DPP dikali 2,6%, DPP-nya sebesar 300 juta dikali 2,65%, dihasilkan PPh-nya adalah Rp7.950.000. Pertanyaan keempat, jumlah uang yang diterima setiap termin pembayaran yang didapat oleh CVXYZ berapa banyak? Setelah mengetahui total penagihan dan PPh pasal 4 ayat 2 atau final di setiap terminnya, maka perhitungan total uang yang diterima oleh CVXYZ adalah sebagai berikut. Rumusnya, total yang ditagihkan dikurang PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT ABC. Termin pertama, total yang ditagihkan adalah sebanyak Rp444 juta dikurang PPh yang dipotong sebesar Rp10.600.000, maka total uang yang diterima oleh PT CVXYZ adalah Rp433.400.000. Dan yang termin kedua sama rumusnya, total yang ditagihkan dikurang PPh pasal 4 ayat 2. Termin kedua ini total yang ditagihkan sebesar 333 juta dikurang PPh pasal 4 ayat 2 yaitu sebesar Rp7.950.000. Maka uang yang diterima oleh CVXYZ pada termin kedua ini adalah sebesar Rp325.050.000. Termin ketiga sama rumusnya, total yang ditagihkan dikurang PPh pasal 4 ayat 2. Total yang ditagihkan pada termin ketiga ini sebesar Rp333 juta. Dan PPh-nya juga sama seperti termin kedua yaitu Rp7.950.000. Maka uang yang dihasilkan pada termin ketiga adalah sebesar Rp325.050.000. Maka total penghasilan bersih yang diterima oleh CVXYZ dari pengerjaan proyek pembangunan gudang penyimpanan PT ABC adalah sebesar Rp1.083.500.000. Kasus 2. Pada saat pembangunan jadi, PT Kaliurang berniat untuk menyewakan gudang penyimpanan yang dibuat oleh PT ABC. Maka dari itu, di antara kedua belah pihak melakukan perjanjian sewa dengan isi perjanjian sebagai berikut. Perjanjian sewa yang pertama yaitu perjanjian sewa di antara kedua perusahaan adalah untuk berjangka waktu 1 tahun. Perjanjian sewa yang kedua yaitu dalam perjanjian tersebut PT ABC akan menagihkan invoice kepada PT Kaliurang dengan nominal sebesar 50 juta belum termasuk PPN. Isi perjanjian ketiga yaitu PT ABC akan menagihkan invoice kepada PT Kaliurang setiap tanggal 30 bulan pemakaian dan akan jatuh tempo di tanggal 15 bulan berikutnya. Dari penjelasan singkat kasus tersebut, terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, tentukan berapakah tarif PPN atas invoice yang diterbitkan PT ABC setiap bulannya. Yang kedua, setelah diketahui total DPP dan PPN yang ditagihkan ke PT ABC, berapakah PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Kaliurang dari invoice yang diterbitkan ke PT ABC? Pertanyaan ketiga, berapakah taksiran nilai bersih yang diterima oleh PT ABC dari perjanjian sewa yang terjadi oleh PT Kaliurang? Untuk jawaban pertama, diketahui nilai invoice yang diterbitkan setiap bulannya adalah sebesar Rp50 juta.
maka dapat dikatakan nilai ini adalah sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP pada transaksi ini. Maka PPN-nya dapat kita hitung dengan DPP dikalikan 11%, yaitu 50 juta rupiah dikalikan 11%, hasilnya adalah 5.500.000 rupiah. Maka total invoice yang ditagihkan ke PT ABC ke PT Kaliurang adalah total DPP ditambah dengan PPN, yaitu sebesar 55 juta rupiah. Untuk jawaban nomor 2, diketahui total invoice yang diterbitkan setiap bulannya oleh PT ABC adalah sebesar Rp55.500.000. Untuk mengetahui PPh pasal 4 ayat 2 ini atas jasa sewa dan bangunan, maka kita harus mencari nilai DPP dan PPh-nya terlebih dahulu dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk mencari DPP, kita dapat mengalihkan total invoice dengan 100/111, di mana 55.500.000 ini dikalikan dengan 100/111, hasilnya 50 juta rupiah. Untuk menghitung PPN-nya, bisa dengan total invoice dikurang dengan DPP, yaitu 55.500.000 dikurang dengan 50 juta rupiah, di mana PPN dapat kita hasilkan 5.500.000 rupiah. Nah, setelah diketahui DPP dan PPN-nya, pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 atau final ini akan dikenakan tarif sebesar 10% dari nilai DPP. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. DPP dari total invoice dikalikan 10%, yaitu 50 juta rupiah dikali 10%, di mana kita akan mendapatkan hasil 5 juta rupiah. Pertanyaan nomor 3, nilai bersih yang diterima dapat kita hitung dengan total invoice dikurang dengan PPh pasal 4 ayat 2, yaitu 55.500.000 dikurang 5 juta rupiah, hasilnya adalah 50.500.000. Nilai bersih yang didapat setiap bulannya dikalikan dengan 12 bulan dan didapat hasil sebanyak 606 juta rupiah. Bea Materai. Mengenai bea materai, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3, bea materai dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam hal ini contohnya adalah yang pertama, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan juga gross risalah lelang. Yang ketiga, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta yang berupa A. Menyebutkan penerimaan uang, atau B. Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Dan pada UU yang sama pasal 5 atas dokumen yang tertera pada pasal 3 dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp10.000. Maka dari contoh kasus di atas, karena penerbitan invoice di setiap transaksi melebihi 5 juta, baik saat termin pembayaran pembangunan gedung, penyimpanan, maupun transaksi sewa gedung, maka setiap invoice bea materai sebesar Rp10.000. Lebih rincinya sebagai berikut. Pertama, pada saat pembangunan terdapat 3 invoice yang diterbitkan oleh CPXYZ ke PT ABC. Total 3 invoice tersebut dengan nilai invoice rata-rata di atas 5 juta, maka bea materai yang terjadi dari 3 invoice tersebut adalah Rp30.000. Yang kedua, pada saat bangunan disewakan ke PT Kaliurang, PT ABC menerbitkan sebanyak 12 invoice penagihan dan rata-rata nilainya adalah di atas sebesar 5 juta. Maka bea materai yang terjadi totalnya sebanyak Rp120.000 yang diambil dari Rp10.000 dikali dengan 12 invoice yang diterbitkan. Oke, tadi itu sedikit penjelasan singkat tentang PPh pasal 4 ayat 2 dan bea materai. Semoga dapat dimengerti ya. Dan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.